saya ke rumah teman saya jadinya. Oke, coba kamu kerjain apa? Jelasin ke saya tentang tugas yang dikumpul minggu lalu. Iya Pak, iya Pak. Saya share screen ya Pak ya. Iya, siap. Bentar ya Pak. Sudah muncul belum Pak? Belum. Udah, Des. Di saya belum. Oh, udah. Oke Pak. Yang Di Zoom pertama lagi. di Zoom. Iya. Oke, di Zoom Pak. Ya Pak. Udah Pak, apa kurang Zoom lagi Pak? Udah. Udah, oke. Oke Pak, pertama kan kita cari di soalnya kan kita nyari iterasi 2 sampai 14 Pak. Iya. Nah, yang pertama kita pakai rumus yang kayak di sebelumnya yang kita menggunakan P2 yang bus 2 terhubung bus 1 dengan bus 2. Nanti itu masih sama seperti tugas sebelumnya yang P2, P3 dengan Q2 kita menggunakan rumus seperti biasa. Nah, selanjutnya kita mencari setelah kita dapat nih nilai Q2-nya kita nyari delta dua-duanya. Delta dua-duanya itu dari matriks apa sih namanya kemarin tuh? Matriks Jacobian. sebentar Pak, saya lupa namanya. Power flow itu Pak yang phase decuplet itu Pak. Itu kita pakai itu. Apa Pak? Fast decouple. Oh iya Pak, couple. Ya Pak, itu Pak. Fast decouple. Ya itu. Mohon maaf Pak, ya Pak. Ya kan kita kan pakainya itu pakai yang J1. Nah, kita pakainya di sini karena kita mengeliminasi yang kita cuma pakai nilai B-nya itu yang negatif yang itu Pak. Apa sih? Aduh, gue deg-degan anjing. Kita pakainya yang J1 sama J4, nanti itunya kita cari yang dari yang minus 52-nya itu kita pakai yang B aksennya Pak. Nanti dikalikan dengan kalau yang di rumusnya dikali dengan delta dua sama delta V. Nah, setelah udah dapet nanti delta V2-nya itu dikali kita carinya dari yang inverse dari yang minus 52 ini kita inverse yang dari B apa namanya itu? Yang pangkat 1 di atasnya tuh. B aksen itu kita inverse jadi min 1/52. Beda double aksen kita inverse Pak, maksud saya. Sorry. Sama dikali sama yang udah deg-degan banget. Santai Desmond. Iya kayaknya ada pressure-nya. Dikali sama sorry ya Pak. Aduh. Iya. Dikali sama apa? Kok nggak jelas sih? Bentar Pak, rumusnya saya tanya. Ini nyontek nggak? Enggak Pak, ngerjain sendiri Pak. Sendiri. Dikali sama dikali V delta V2 baru dikali sama aduh mana sih Adi Sadatnya dikali apa sih rumusnya bentar ya Pak
Mekanik. Iya Pak. Itu dikali sama yang min 2 itu. Oh, dikali sama delta Q. Oh ya, astagfirullah. Dikali delta Q sama si yang V2 yang kita cari sebelumnya. Sorry Pak. Astaga. Yang di sini kan kita nyari dikali V2 yang di sini sama kita nyari yang di sini Q2-nya. Itu yang dikali nanti Pak sama yang di sini. Yang di B apa? B aksen kuadratnya itu di inverse. Nah, itu yang ada di persamaan 678 tadi, Pak. Baru kita udah ketemu nanti itu, nanti kita kurangin sama nilai SCH-nya, Pak. Nanti dapatlah iterasi yang kedua. Begitu juga seterusnya, Pak, sampai iterasi 14. Iterasi ke-14-nya dapat? Dapat, Pak. Cuman beda-beda gitu, Pak. Berapa? Bedanya jauh nggak? Agak lumayan, Pak. Coba bandingin. Ini kan kalau saya yang di sini P2-nya dapatnya minus 00449. Kalau yang di sini P2-nya tuh 0053, Pak. Terus kalau di sini P3-nya 0047. Ini 448 nih nggak jauh sih Pak kalau yang 48 P3. Kalau Q2 246. Ini 250. Lumayan sih Pak. Cuman beda gitu makanya. Oke lah. Laili, Udah, kamu Pak. kemarin gimana? Laili? Oh, udah. Oke. Thank you. Udah, Laili nggak? Ada Pak. Alhamdulillah. Gimana Laili kemarin yang kasus yang kamu sampai dapat nggak sampai iterasi ke-14 itu? Saya nggak lanjutkan Pak, cuma sampai iterasi 7. Kenapa? Soalnya yang benar sampai maksudnya yang sesuai sampai iterasi ke-7 tuh cuma yang V2-nya. Untuk yang Do-nya Yang kemarin kamu tanya ke saya itu gimana? Ya itu Pak, itu belum sesuai juga. Saya juga Yang udah iterasi hitung. kelima ya? Waktu saya kasih ke Bapak itu kan iterasi ketiga. Terus Bapak bilang kan kalau nggak sesuai, kamu terusin aja dulu sampai iterasi 5. Kalau masih jauh nggak usah dilanjutkan gitu ya Pak ya. Nah tapi saya hitung terus aja gitu pas abis iterasi 5, optimis saya Pak. Kayaknya bisa pas gitu kalau saya terusin. Pas iterasi 7 ya masih jauh ternyata, terus ya udahlah saya nggak lanjutkan Pak. Oh gitu. Tapi si Iya, Desmond Pak. kenapa bisa mirip ya nilainya ya? Iya Pak. Si Desmond Ini kenapa? beberapa ada yang saya itu dulu Pak, komanya saya ada yang nggak sesuai sama kalkulator Pak, saya ada yang saya ubah-ubah dulu. Saya coba bulat-bulatkan gitu Pak, cuman yang nggak saya catat pembulatannya itu. Oh gitu. Iya Pak. Ya nggak apa-apa sih, karena kan nanti kalau ujian kan nggak mungkin sampai iterasi ke-14 kan. Paling itu ya, nanti UTS-nya itu tentang load flow aja, 3 metode itu aja. Tapi nanti saya kasih pilihan aja dari 3 misalnya, nanti saya kasih signal diagramnya. Terus saya kasih misalnya selesaikan aliran dari sistem tersebut, misalnya pilihan pertamanya metode Newton-Raphson dengan 2 iterasi, metode fast decouple dengan 5 iterasi, atau metode Gauss-Seidel dengan 7 iterasi. Jadi kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Jadi itu saya urutkan berdasarkan tingkat kesusahan yang paling susah ya. Yang pertama itu yang paling susah itu Newton-Raphson. Yang kedua fast decouple, dan yang ketiga itu Gauss-Seidel. Makanya nanti pilihannya gitu aja. Newton-Raphson 2 iterasi. Ini contoh ya. Newton-Raphson 2 iterasi, fast decouple 5 iterasi, Gauss-Seidel 7 iterasi. Kamu mau pilih yang mana terserah gitu. Jadi semakin susah, semakin sedikit iterasinya. Semakin gampang, semakin banyak iterasinya. Kira-kira seperti itu nanti model UTS-nya. Karena kan udah mau UTS ini 2 minggu lagi. Baik Pak. Ya. Modes. Samuel Amiton Yoku ada nggak? Ada Pak. Coba jelasin tugasmu. Pak belum buat Pak.
Oh, oke lah. Satu orang lagi ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Fasyarani. Yang nggak ada ngumpul tugasnya 0 ya. Dan bisa pasti itu gagal ya. Fasyarani ada. Jadi kalau kamu nggak bikin tugas, jangan harapkan kamu lulus di mata kuliah ini. Ada Fasyarani? Ya ada. Fasyarani nggak ada ya? Trivena ada? Ada, Pak. Coba tugasnya. Oke, Pak. Modes, minggu depan kita kuis ya, Modes? Baik, Pak. Oke. Bentar, Pak. Iya. Share screen aja. Iya, Pak. Ini saya lagi nyari folder. Bentar ya, Pak. Iya. Udah muncul belum, Pak? Bentar. Udah. Masih hitam, Pak. Saya juga, Pak. Hitam. Sudah. Udah Udah. kelihatan, Pak. Oke, jadi kan yang diketahui itu ya basnya ini, Pak. Ya basnya ini. Terus Basnya ini. itu ya basnya, Pak. Oh iya, bas. Oke. Ya. Kenapa itu harus min 52 di situ? Yang mana, Pak? Double aksennya kenapa min 52? Ini, Pak, dari rumusnya. Rumusnya apa? Inverse-nya, Pak, inverse. Ah? Inverse matrix. Enggak, ini kenapa inverse matrix? Emang ada inverse di situ? Inverse tahu nggak inverse itu? Bentar, Pak. Sorry, Pak. Gugup. Dari rumus yang ini, Pak. Yang B double aksen. Terus kan dia 3 kurang 1 kurang 2 jadinya 1. 3 Nah. kurang 1 kurang 2. 3 kurang 1 kurang 2, 0 lah. 3 kurang 1 kurang 1, Pak. Kenapa gitu? Dari rumus di buku, Pak. N kurang apa? 1 kurang N ini tuh bentar, Pak. N ini saya boleh lihat buku nggak, Pak?
Boleh lah, boleh. Udah lupa. Sorry, Pak. Ini nyontek apa ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri, Pak. Tapi cuma sampai 6 doang, soalnya udah jauh. Tapi si Desmond kenapa bisa mirip ya sampai iterasi ke-14 ya? Nanti saya itu cek juga lagi sih. ya Desmond. Bentar, Pak. N ini mana lagi? Duh. Ini, Pak. Ini N itu halaman 242 itu. Ini. N. M ini basnya, Pak, yang M. Hah? N apa M? Yang M. M. Iya. Number. M-nya itu apa? Ini bas ininya. Duh. Bentar, Pak, saya lihat catatan. M. Pak, mau Des nelpon, Pak. Bentar, Pak. Ya. Wah. Kan kemarin udah saya jelaskan itu. N itu apa? Kenapa dia harus dikurangi M? Kenapa N B aksen Iya, Pak. itu N kurang N 1? banyak bas kan, Pak? N banyak bas. Terus M-nya itu ini. Kenapa B aksen itu harus N kurang 1? B double aksen itu harus N kurang 1 kurang M? Kenapa nggak sebaliknya? Soalnya buat kalau yang B aksen itu kan dia ini, Pak. Dia hubungannya sama ini. Delta P per tegangan. Delta P Sedangkan per tegangan. iya, sedangkan kalau yang B double aksen kan dia ini buat delta Q, buat daya reaktif sama tegangan. Apa? Ya, terus? Ketugas lagi apa ya? Ya, jadi saya dapatnya tuh B aksennya 2, terus B double aksennya tuh min 52. 2 min 52. Min B 52 double dari aksennya. mana? Dari sini, Pak. Mana? Min 52 dari mana? Dari sini, Pak. Mana? Dari situ. Kenapa ngambil dari situ? Soalnya kan B double aksennya 1. Hah? Duh, bentar, Pak. Saya lupa lagi. Dari situ ngambil min 52-nya. Emang nanti kamu kayak gitu berarti nggak bisa nanti kalau ujian kayak gitu. Kalau jawab sorry, Pak. cara penentuan min 52 itu gimana? Dari matriks yang mana dia? Matriks yang ini. Mana? Inverse matriks Mana? ini. Inverse. Itu emang min 52 itu inverse. Itu kan matriks, bukan inverse matriks. Dari situ menentukan min 52-nya. Dari buku sih gitu, Pak. Enggak, kemarin enggak gitu saya ngomongnya. Yang ini bukan, ya. Pak. Mana? Dari mana? Trivena? Kamu menentukan itu aja dulu, itu aja. Min 52 dari mana nentuinnya? Karena
soal ujiannya kan pasti nggak sama kayak gitu persis nanti. Bisa aja nanti saya bikin 5 bas kan. Terus kamu nanti nentuin itunya gimana? Nentuin Oh, matriks B aksennya gimana? iya Pak, bener Pak. Nah, Yang ini bukan Pak, kan beda double aksennya tuh 1. Iya, bukan hah? dari sini bukan Pak. Dari mana? Dari sini. Jadi yang dipakai itu yang ini. Yang mana delay suara, delay ini apa? Dari situ. Kenapa nggak min 62 yang diambil? Kenapa harus min 52? Min 5 itu matriksnya Pak. Hah? Iya, yang ini Pak. Iya, kenapa harus min 52 itu? Kenapa nggak 32 atau min 62? Soalnya dari ini kan didapat 1. Matriks Satu. order. Itu emang satu. Itu satu emang. Itu kan namanya matriks 1-1 itu. Sebelahnya Iya, 1-2, maksud saya 2-1. dari matriks order 1 kali 1 itu Pak. Emang di mana disebutkan di situ harus matriks orde 1 kali 1? Dari mana? Dapat ini ya Pak. Dari Dari hasil ini. mana? Emang ada disebutkan di situ 1-1? Kan itu satu aja, bukan 1-1. Kalau kayak gitu, kamu nanti ujiannya pasti nggak bisa. Kalau kamu bilang matriks B double aksen itu kamu ambil dari matriks B aksen, bukan kayak gitu caranya. Iya Pak. Kemarin Saya kan ada pikir yang saya bilang, kan ngambil dari EBAS itu. Mana yang? Oke, saya ganti ya. yang ini bukan Pak. Mana? Dari Yebas kan? Dari? Dari sini, yang merah. Iya. Kenapa harus itu yang diambil? Soalnya kan imajiner Pak. Iya, kenapa nggak min 50? Kenapa nggak positif 20? Soalnya kan kalau dari Yebas sendiri tuh ada soalnya kita kan pakainya cuma delta P sama per tegangan sama delta Q per tegangan Pak. Dari mana itu rumusnya? Delta P. Emang B double aksen itu persamaannya apa? Coba ke buku Coba, hadis adatnya. sorry Pak, do. Kenapa harus diambil dari situ? Ya Pak, Kenapa harus diambil dari yang itu, yang di tengah itu, min 52 itu? Kenapa harus di situ dia? yang ada JJ itu Pak. Sorry, bentar Pak, saya lihat di buku. Iya, maksud saya itu kan matriksnya matriks 22 ya. Kenapa harus diambil di matriks 22-nya itu? Kenapa nggak di 23 atau 12 gitu? Kenapa Pak? Jadi kalau kamu bikin kayak gitu, nanti kalau dikasih apa case yang baru, nanti kamu bingung menentuin matriks B double aksennya. Bisa? Kemarin sih saya bisa Pak, tapi nggak tahu kok ngeblank. Ngeblank ya? Kayak Iya. saya ganti ya, Triva. Iya Pak, maaf Pak. Nanti pelajarin lagi. Nanti kalau Iya, ada yang Pak. nggak paham, tanya saya. Iya Pak. Oke. Satu orang lagi ya. Sri Maharani ada? Nggak ada Sri Maharani? Kok orangnya ada di Teams tapi nggak ini ya, nggak nyaut ya? Saya nggak hadir ya?
Miftahul Khair ada? Miftahul Khair? Tuh kan nggak ada juga. Mita Florentina ada? Mita, Hadir, Pak. coba Bentar, Pak. share screen tugasnya. Iya, Pak. Udah muncul nggak, Pak? Udah. Jadi yang B aksen ini yang diambil itu yang nggak terhubung sama B1, Pak. Karena B aksen ini kan yang mau kita hilangin itu yang slack bass-nya. Makanya yang diambil yang ordo dari 26 kurang J52 ini min 16 tambah J32, min 16 tambah J32 sama 26 kurang J62. Nah, yang diambil itu yang imajinernya, Pak. Terus Iya, ini benar kita ya. inversin. Terus ini kita inversin. Terus kita cari P2, P3 sama Q2-nya kayak di rumus yang di buku, Pak. Terus terus yang ini kita cari S2 scheduling sama P3 scheduling. Itu dibagi dengan base-nya, Pak. Maka didapat hasilnya kayak gini. Iya. Terus kita cari deltanya. Deltanya itu P2 scheduling dikurang dengan P2 yang udah kita cari tadi. Makanya hasilnya kayak gini, Pak. Jadi P2 scheduling ini kita kurang sama yang di sini, Pak. Iya. Terus selanjutnya untuk nyari delta 2 sama delta sudut 2 sama delta sudut 3 itu B inverse dikali dengan delta P2 per V2-nya sama delta P3 per V3-nya, Pak. Terus dikali dengan matriks. Dapat hasilnya kayak gini. Selanjutnya itu kita cari B double aksennya. B double aksennya itu kita coret yang terhubung dengan B1 sama B3-nya. Makanya hasilnya dapat min 52, Pak. Karena Kenapa harus B1 dan B3? Karena ada slack bass sama generator bass, Pak. Makanya dicoret. Iya, benar. Ya, bagus. Makanya, Pak, yang sisa itu tinggal 26 kurang J52 ini. Yang diambil tetap yang imajinernya, Pak. Makanya min 52. Iya. Terus nyari delta V2-nya itu min B inverse dikali dengan delta Q2 per V2-nya, Pak. Hasilnya didapat segini. Terus dicari hasil iterasinya ditambah dengan yang sebelumnya. Nah, 0 ini kita dapat karena kita misalin nilainya 0, terus V2-nya itu kita misalin tegangannya 1, makanya ditambah. 1 ditambah hasil delta V2 iterasi 0-nya ini, Pak. Iya. Terus kayak gitu sampai iterasi kedua. Oke, benar. Bagus ya. Bagus penjelasannya. Berarti kamu udah paham. Siapa Mita ya? Iya, Pak. Iya. Mita aslab di mana? Aslab bukan? Iya, Pak. Aslab di mana? Di RLLK, Pak. Oh, di DTE ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Ya, Oke ya, jadi kayak itu ya, kayak si itu ya, Mita itu udah bagus ya pemahamannya berarti. Jadi gitu, kalau kamu nggak bisa nentuin nanti gimana cara B aksennya itu, B double aksennya itu nanti bakalan nggak bisa. Ya, nanti kalau dikasih itu kan kalau nggak mungkin kan soalnya sama kan. Nanti kalau saya kasih yang 5 bus gimana? Kamu menentukan matriks B aksennya gitu, matriks B double aksennya gimana? Sama juga nanti kayak yang Newton-Raphson itu kan, kamu nanti nentukan matriks Jacobian misalnya gitu. Kayak kemarin itu dari 3 bus dia matriks Jacobiannya sisa 3 kali 3 kan? Ya. Ya, 3 kali 3 kan? Nah, kamu nanti nentukan yang 3 kali 3 itu gimana dia? Kan dia itu awalnya dia matriksnya itu 9 kali 9 kan? Tinggal sisa 3 kali 3 gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu nggak paham tuh cara menentukan matriksnya itu nggak akan dapat nanti. Ya sama aja kan, kamu ngulang berarti tahun depan. Berarti kamu sampai semester 9 kan gitu. Jadi nggak ini ya, jangan dilupain itu yang udah diajarin gitu. Harus dipahamin betul. Ya. Kalau ada pertanyaan ya bolehlah diskusi sama teman-temannya yang ini ya, yang kemampuannya bagus ya. Itu kayak ini si Mita tadi itu bagus menurut saya. Laili juga bagus. Margo
Kan banyak yang pintar kan di kelas ini, saya rasa yang pada pintar-pintar semua lah. Ya, Trivena ya. Karena kamu mungkin karena grogi aja atau lupa. Seharusnya Iya, kamu Pak. bisa lah. Oh. Jadi kalau udah mau UTS itu kalau bisa belajarnya lebih keras lagi nanti untuk UTS-nya. Baik, Pak. Karena persentase UTS itu kalau nggak salah 40 ya. Ya, jadi kalau kamu cuma dapat nanti UTS-nya 40 kan berarti poinmu hanya 16 kan. Terus kamu ada yang nggak ngumpul tugas misalnya, ya udah nggak ada harapan lagi sebenarnya gitu. Ya kamu ngulang aja tahun depan sampai semester 9 berarti. Ya. Karena ini 3 SKS juga dan ini mata kuliah akhir kan, kamu udah semester 7. Jadi saya harap gitu ya. Karena nanti soal UTS-nya saya bikin kamu itu nggak bisa kerja sama ya. Kamu pasti ngerjain sendiri. Nanti saya bikin soalnya kayak gitu. Bisa aja nanti nilai dayanya saya bikin 3 digit NIM kamu gitu. Ya nggak apa-apa saya capek koreksi, tapi kamu itu hasil kerjamu sendiri gitu, nggak nyontek. Ya jadi jangan harap kamu nanti nilai UTS-nya soal UTS itu sama, nggak mungkin. Jadi kamu nggak ada kesempatan untuk contek gitu ya, nggak ada kesempatan untuk itu. Jadi semua kerja sendiri aja. Oke. Nah untuk hari ini saya akan kasih ini ya satu metode terakhir tentang load flow. Namanya metode Gauss-Seidel. Nah jadi dari perkuliahan yang udah kita lalui beberapa kali ini, saya itu ngasih tingkatnya itu kebalik ya, dari yang paling susah sampai yang paling mudah gitu ya. Jadi pengen tahu aja gimana kemampuan dari mahasiswa itu gimana bisa memahami. Nah sekarang kita ke Gauss-Seidel. Saya share screen dulu. Oke ya, jadi kalau Gauss-Seidel ini, dia itu nggak ada teori-teori kayak ini ya, kayak kayak Newton-Raphson itu teorinya seperti apa, terus fast decouple teorinya seperti apa. Jadi dia nanti untuk persamaannya dia itu ngambil dari persamaan umum daya aktif pada aliran daya dan persamaan umum dari daya reaktif aliran daya gitu. Oke, contohnya seperti ini. Bentar ya. Jadi dia hanya memanfaatkan itu aja, persamaan umum dari aliran daya yang ada. Bentar. Oke ya, jadi contoh. Bentar ya. Oke ya, jadi di sini ada contoh ya. Ini ada sistem 5 ini ya, 5 bus ya. Ada sistem dengan 5 bus ya. Jadi di sini ini nih.
Ini ada 5 bus. Nah, di sini itu bus 1 itu dia adalah swing, ya. Dan bus 3 itu adalah generator. Terus nanti bus 4 itu 245 itu adalah load bus, ya. Nah, jadi nanti di sini seperti yang saya bilang, kalau swing itu nanti nilai dari tegangan dan sudut itu akan diketahui tetap, ya. Lalu kalau dia generator, yang diketahui itu adalah nilai dari daya aktif dan nilai dari tegangan. Sehingga nanti kamu akan diminta menentukan nilai dari daya reaktif dan sudut tegangannya. Nah, sementara kalau yang load bus itu yang diketahui itu adalah nilai dari P dan Q. Ya, P dan Q yang diminta kamu cari itu adalah nilai dari tegangan dan sudut tegangannya. Sementara yang kalau swing itu diminta itu adalah P dan Q. Nah, di sini ada data saluran. Nah, jadi kalau data saluran ini kan diketahui dia, jadi kalau kayak gini ya, ini modifikasi soalnya gini, ini kan R dan X. Berarti itu dia itu adalah impedansi. J, ini berarti nilai dari Z ya, ini impedansi. Karena kan kalau impedansi itu dia itu sama dengan R ditambah dengan JX. Ini kan diketahui nilai dari R dan X. Makanya kalau diketahui seperti ini, kamu harus merubah ini ke bentuk impedansi admintansi Y sama dengan 1 per Z gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Gauss-Seidel ya. Jadi kembali ke pertemuan sebelumnya bahwa ada kalau ini kamu harusnya sudah paham ya. Jadi ini hasil, jadi kalau misalnya admintansi itu kan terdiri dari dua juga ya. Dari dua bagian juga, ada bagian real, ada bagian imajiner. Jadi ini adalah hasil dari, ini udah admintansi, hasil dari 1 per Z. Ya, jadi di sini dapat dia dipisah. G-nya berapa, B-nya berapa. Jadi kalau di sini dia 0,588235 dikurang 2,352941 J ya. Jadi kalau admintansi kan juga ada seperti itu ya, nilai dari realnya berapa, imajinernya berapa gitu. Nah, di sini itu adalah nilai dari Y-bus-nya. Jadi kalau Y-bus itu saya ingatkan kembali, kamu lihat dari hubungan atau koneksi dari single diagramnya ya. Kenapa di sini 0? Karena bus 1 dan bus 3 itu nggak terhubung. Ya kan? Nah, jadi ini harusnya kamu udah paham gimana cara menentukan ini. Y11, Y12 ini karena saling berhubungan, terus di sini 0 karena di sini bus 1 dan bus 3 itu nggak terhubung. Gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan solusinya ya. Jadi, misal lihat bus 2 di sini ya, bus 2. Bus 2 itu adalah load bus ya. Berarti kalau load bus itu yang diminta itu adalah nilai dari tegangan dan sudut pasah ya kan. Nah, dari sini kan ada, ini kan persamaan umum aliran daya ini kan. Ini adalah persamaan umum aliran daya. Jadi PI dikurang JQ. Jadi di sini dia nggak dipisah ya, nilai dari daya aktif dan daya reaktifnya. Ini masih daya kompleks. Berarti PI dikurang JQI sama dengan VI aksen, VI konjugat dikali sigma VJ dikali YIJ, di mana J sama dengan 1 dan J sama dengan 1 sampai dengan N ya. Berarti itu nilai dari jumlah dari busnya gitu. Nah, di sini ada persamaan lagi. Berarti misalnya kita tinjau dulu di bus 2. Kita ambil contoh, kita tinjau di bus 2. Oke, kita ambil bus 2. Nah, ini kan kamu udah paham ya gimana cara mengkonversi persamaannya. Jadi kamu ini adalah 2, I ini adalah 2. Maka nanti di sini persamaannya menjadi P2 dikurang JQ2 sama dengan V2 konjugat
dikali sigma VJ. Jadi nanti J ini adalah bus yang terhubung dan terkoneksi dengan bus 2. Ya, jadi nanti V2 konjugat dikalikan dengan sigma VJ dikalikan dengan Y2J, di mana J sama dengan 1 sampai dengan 5, karena dia totalnya ada 5 bus. Oke, nah di sini penjabarannya adalah V2 konjugat dikalikan dengan Y21. Jadi kan mulai nanti di sini bus 2 itu terhubung ke bus mana aja? 21, 23, 24, ya. Jadi kelima dia kosong. Jadi nanti lihat 21, 23, dan 24. Nah, maka di sini nanti V2 konjugat dikalikan dengan Y21 dikalikan dengan V1 ditambah Y22 dikalikan V2 ditambah Y23 dikalikan dengan V4 ditambah dengan Y24 dikalikan V4 gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk menentukan ini harusnya udah bisa semua ya. Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, sekarang persamaan yang kita gunakan itu adalah ini, dari sini. Jadi nanti, ini yang kamu lihat ya ini. Jadi nanti di sini, dari persamaan yang ini, jadi saya dari ini ya, ini yang kamu ingat. P2 dikurang JQ2. Oke. Oke ya, jadi persamaan umum rendahnya seperti ini ya. PI. Tadi itu kan PI dikurang JQI sama dengan VI konjugat dikalikan dengan sigma apa tadi? Sigma VJ dikalikan dengan YIJ, di mana J sama dengan N sama, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, sekarang kita ambil contoh bus 2 atau load busnya. Maka P2 dikurang JQ2 sama dengan V2 konjugat dikalikan dengan sigma VJ dikalikan dengan Y2J, di mana J sama dengan 1 dan sampai dengan 5 ya. Karena bus ada 5. Nah, ini J ini adalah seperti saya katakan tadi, bus yang terhubung dengan bus 2. Bus mana aja tadi yang saya bilang? Bus 1, bus 3 dan bus 4. Maka nanti persamaannya menjadi P2 dikurang JQ2 sama dengan V2 konjugat dikalikan dengan V1 dikali Y21 ditambah V2 dikali Y22 ditambah V2 dikalikan dengan Y23, salah, V3 ya. Salah. Ini berarti V1, V2, ini V3. Ditambah, karena kan di sini J kan. Tambah V4 dikalikan dengan Y24. 5-nya nggak ikut karena bus 2 itu nggak terhubung ya. Nggak terhubung dengan bus 5. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil ini. Berapa nilai V2 ini? Ya, V2 ini yang kita ambil. Oke. Nah, jadi nanti persamaannya jadi seperti ini. Maka ini kan bisa dirubah lagi bentuknya. Maka dari sini kita berubah bentuknya jadi P2 dikurang JQ2 dibagi V2 konjugat sama dengan sama dengan V1 dikali Y21 tambah V2 dikali Y22 tambah V3 dikali Y23 tambah V4 dikali Y24 gitu.
Oke, jadi sebenarnya nanti dari persamaan ini akan diperoleh persamaan untuk mendapatkan tegangan di bas 2, gitu ya. Nah, jadi dari sini kita teruskan lagi penurunan rumusnya. Nah, maka ini kan udah seperti ini. Terus nanti kamu pindahkan lagi. Di sini jadi V2 dikalikan dengan Y22 sama dengan P2 dikurang JQ2 dibagi dengan V2 konjugat, ya kan? Dikurang Y21 V1 tambah Y23 V3 tambah Y24 dikalikan dengan V4, ya kan? Ya, terus nanti di sini V2 sama dengan sini 1 per Y22 dikalikan dengan P2 dikurang JQ2 dibagi V2 konjugat dikurang Y21 V1 tambah Y23 dikalikan V3 tambah Y24 dikalikan dengan V4. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tegangan pada bas 2, ya. Jadi sebenarnya dari persamaan yang ini aja, ini nanti diperoleh nilai dari persamaan ini. Sama aja, tadi kan kalau yang tadi itu load busnya kan ada 3 ya, bus 2, bus 2, bus 4, dan bus 5. Bus 2, bus 4, dan bus 5. Ini sama aja caranya kamu menentukan untuk persamaan tegangannya, oke? Untuk mendapatkan persamaan tegangannya sama aja, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk menentukan persamaan tegangannya? Ada? Nggak ada ya? Oke, berarti udah pintar semua. Nah, sekarang kita teruskan ya. Nah, oke. Jadi di sini bisa dilihat ya persamaannya menjadi seperti ini. Ini ya, yang seperti saya jelaskan tadi. V2 sama dengan 1 per Y22 dikalikan dengan P2 dikurang JQ2 per V2 konjugat dikurang Y21 dikali V1 tambah Y23 dikali V3 dan Y24 dikalikan dengan V4 ya. Oke, nah terus sekarang kamu masukkan aja nilai dari ini elemen masing-masingnya. Jadi kan di sini udah ada nih, misalnya 1 per Y22. 1 per Y22 itu kan diketahui nilainya berapa. Ini kan 1 per bilangan dari admintansinya dikalikan dengan P2 dikurang JQ2. P2-nya berapa? P2-nya itu kamu ambil dari sini. Ini kan diketahui, P sama Q-nya diketahui. Lalu dibagikan dengan nilai dari V2 konjugat. Jadi V2 konjugat itu adalah nilai dari tegangan yang kita anggap. Tegangannya berapa gitu. Lalu nanti dikurang dengan Y21 V1 gitu ya. Ini kan tinggal kamu masukkan aja persamaannya. Jadi diperoleh nilainya adalah 0,98 dikurang J 0,5250 dalam satuan per unit. Gitu ya, untuk nilai dari V2. Ada pertanyaan? Pak, boleh ulang nggak Pak yang min 0,6 sampai 0,3 itu dari mana? Macet-macet gitu aja Pak. Oh ini, min 0,6 ini? Oke. Jadi ini kan kamu sebenarnya tinggal masukin aja ini, nilai dari V. Ini kan udah dapat nih persamaannya ini.
Ini dapat persamaan untuk V2-nya ini dapat. Ya kan? Tinggal 1 per Y22, 1 per Y22. Y22-nya kan nanti ambil dari sini. Harusnya di sini udah dikonversi ke bentuk 1 per 2,352. Jadi di sini nanti 2,352941 dikurang J9,411764 gitu ya. Nah, terus nanti oke, saya tulis lagi di sini persamaannya ya. Jadi V2 sama dengan bentar ya. Oke, jadi di sini V2 persamaan umumnya ya. V2 sama dengan 1 per Y22 dikalikan dengan P2 dikurang JQ2, ya kan? Dibagi V2 konjugat dikurang Y21 V1 tambah Y23 V3 tambah Y24 V4, ya kan? Nah, ini kan tinggal kamu masukin aja. Jadi kalau di sini berarti P2. P2-nya kamu lihat dari data. Ada kan datanya di sini. Nah, di sini ini kan ada P2-nya. Ini kan P bas 2 berarti min 0,6, min 0,3 untuk Q-nya. Maka nanti di sini jadi min 0,6 dikurang min 0,3J. Jadinya min 0,6 tambah 0,3J. Jadi di sini itu seperti ini. Lalu V2 konjugat. Sebenarnya kan ini yang kita cari kan, V2 konjugat ini. Dia dianggap 1, kamu nanti anggap aja dia 1. Oke. Lalu kan dikalikan dengan Y21. Y21 ini nilainya. Dikalikan dengan V1. V1 kamu lihat sebesar 1,02. Jadi gitu aja terus untuk nilai dari persamaannya ini. Dan ini tadi. Ada lagi pertanyaannya? Jadi nanti kalau untuk yang V4 sama V5 itu kan juga dia load bus kan. Itu kan yang dicari tegangan ya. Itu sama aja nilainya. Bukan nilainya ya, persamaannya caranya sama, tapi cara menentukan persamaannya sama, tapi persamaannya nanti jadi beda gitu. Jadi cara menentukan persamaannya kurang lebih kayak gini, ini diturunkan, terus nanti yang berbeda nanti di sini dia ya. Karena kan bus 2 itu terhubung kemana aja kan beda sama bus 4 nanti. Bus 4 terhubung kemana aja nanti di sini. Jadi nanti di sini aja dia yang bedanya. Terus nanti dapat di sini misalnya V4-nya berapa, V5-nya berapa. Oke. Kenapa kita nggak cari V1 sama V3? Karena kan ini diketahui, ini kan selek. Kalau selek kan diketahui nilai tegangannya berapa. V3 juga diketahui nilai tegangannya berapa. Ya, generator ya. Generator bus. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita ke bentuk apa ya, mencari nilai dari Q. Oke, jadi kan kalau yang di tadi, yang di apa namanya, yang di tadi itu V itu dicari untuk bus yang load bus ya. Jadi load bus. Jadi kalau misalnya yang generator itu dia nggak dicari. Nah, sekarang kita ambil contoh yang nilai Q ya, nilai Q. Jadi kan kalau yang ini
Oke, jadi kan kalau generator 3 itu kan di sini pada soal generator 3 itu adalah generator pada soal ini bus 3 itu adalah generator bus ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau generator bus itu yang diketahui adalah nilai dari apa? P dan V, ya kan? Q-nya nggak diketahui. Oke, jadi nanti Q-nya sama aja kayak yang tadi menentukan P-nya berapa gitu. Kita ambil contoh P3, kita ambil contoh P3 dan Q3. Kita lihat lagi di sini, P itu kehubung ke bus berapa? P3 itu terhubung ke bus berapa? Dia terhubung ke bus 5 dan ke bus 2, oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya memperoleh persamaan untuk bus P3 ya, Q3. Masih muter ya, maaf ya. Oke, jadi sekarang kita ini ya untuk menentukan nilai dari Q-nya gimana ya, nilai dari Q-nya gimana. Oke, jadi sama kayak tadi, persamaannya itu adalah PI dikurang JQI sama dengan VI dikalikan dengan sigma VI konjugit ya, dikalikan dengan sigma VJ dikalikan dengan YI IJ, di mana J itu adalah 1 sampai 5. Nah, seperti saya katakan tadi bus 3 itu kehubung ke bus berapa aja? Bus 2 dan 5, Pak. 2 dan 5, oke. Ada 2. Oke, jadi maka di sini nanti P3 dikurang JQ3 sama dengan V3 ya kan, konjuget dikalikan dengan V bus 2 dan 5 berarti V2 dikalikan dengan Y32 ditambah V5 dikalikan dengan V5 ya, dikalikan dengan Y35 gitu. Oke, sebentar. Q3. Oke ya, jadi ini untuk menentukan nilai dari Q3. Maka di sini Q3 adalah di sini kan jadinya min JQ3 kan, min JQ3. Jadi ini kita anggap nggak ada karena kita mengambil nilai dari nilai Q3.
maka di sini V3 conjugate dikalikan dengan V2 dikalikan dengan Y32 kali V5 kali Y35 ya kan. Maka di sini dapat Q3 sama dengan minus dari imajiner V3 conjugate dikali dengan V2 dikalikan dengan Y32 ditambah V5 dikalikan dengan Y35. Nah, jadi kalau untuk generator bus, kamu harus cari dulu berapa nilai dari Q-nya. Lalu nanti bisa menentukan dari tegangannya berapa. Gitu ya. Jadi di sini V3. Bentar, V3-nya. Ke sini V3-nya dicari, padahal sebenarnya V3-nya udah diketahui, ya kan? Sebentar saya lihat dulu. Oke. Oke, jadi di sini kalau yang di bus 3 tadi, bus ini tadi, bus 3 itu ya. Kalau bus 3 itu kan tadi seperti saya katakan tadi ya, bus 3 itu yang kamu cari itu adalah nilai dari Q, ya kan? Nilai dari Q dan nilai dari sudut, ya kan? Nah, jadi untuk mencari nilai Q, kamu harus carikan dulu nilai dari Q ini. Ini kan dapat nilai Q-nya ya. Jadi kayak gini caranya ya. Stepnya untuk yang, jadi untuk step untuk load bus dengan untuk yang generator bus itu berbeda. Ya. Load flow. Oke ya, jadi kembali ke slide lagi. Nah, jadi kalau yang tadi di sini generator bus ya. Jadi kamu harus cari dulu nilai dari Q3-nya di sini. Q3 nilai awalnya berapa gitu ya. Nah, setelah dapat nilai Q3-nya dengan persamaan ini, kamu masukkan ke persamaan V3-nya. Jadi persamaan V3 ini
Cara penentuannya sama kayak kamu menentukan persamaan V2 tadi. Ya kan, menentukan V2 tadi. Nah, jadi di sini kadang dicari nilai Q3 gitu ya. Jadi nanti yang diiterasi itu nilai Q3. Contoh, dari persamaan yang tadi, nilai Q3-nya itu pada iterasi pertama adalah 0,44913 PU. Ya, 0,44913 PU. Nah, nanti di sini dicari atau ditentukan udah benar belum nilai dari V3-nya akan 1,04 ketika nilai dari Q-nya itu segini. Oke, jadi nanti cari nilai V3, ya kan? V3 sama dengan 1 per Y33 kurang P dikurang JQ3. P3 dikurang JQ3. Kalau P3 ini akan diketahui nanti. P3 dikurang JQ3 dibagi V3, V3 conjugate, ya kan? Dikurang dengan ini nanti nilai dari VJ dikalikan dengan YIJ. Jadi J itu adalah bus yang terhubung dengan bus 3. Nah, diperoleh nanti bahwa nilai dari V3-nya adalah 1,05. Nah, di sini kan sebenarnya kan ini diketahui 1,04 kan. Berarti nilai dari Q itu belum benar ya. Jadi akan dilakukan iterasi. V1 Oke, bentar ya. Ini Oke, jadi kurang lebih nanti seperti itu untuk iterasinya. Jadi nanti kalau misalnya untuk iterasi berikutnya, ya, maka nanti kalau misalnya gini, ini V3, ini kan sini kan 1,04 kan, maka nanti untuk iterasi berikutnya 1,04 ini kamu ganti menjadi ini 1,05 1,054984 tambah 1,005999 ya. Jadi nanti itu untuk iterasi berikutnya. Jadi kalau di Gauss Seidel ini nanti perhitungannya itu gitu aja, menentukan nilai tegangannya aja dia. Jadi nanti kalau di load bus seperti saya katakan di sini tadi, load bus kamu menentukan dulu ini dia langsung aja karena kan kalau di load bus itu P dan Q-nya diketahui. Maka nanti di sini untuk persamaan V2-nya sama kayak yang saya katakan tadi. Tapi kalau yang untuk generator bus nanti nilainya kamu tentukan dulu berapa persamaan untuk mendapatkan nilai dari daya reaktifnya, ya, daya reaktifnya. Lalu nanti kamu bisa masukkan ke persamaan tegangannya. Karena kan kalau di generator bus nilai Q ini kan nggak diketahui, kosong, ya. Jadi menentukannya berdasarkan nilai awal ini, gitu. Jadi nanti berapa nilai Q3 ini yang menyebabkan nanti tegangannya 1,04, gitu aja logikanya, sehingga nanti akan dilakukan iterasi. Ya, jadi goalnya itu aja. Kalau yang generator dia nanti dapatnya nanti berapa nilai Q-nya. Kalau dia nanti yang load bus berapa nilai dari V-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya. Jadi nanti tugasnya, mungkin saat ini belum ada pertanyaan ya, tapi nanti kalau misalnya kamu ulang lagi di rumah, ada pertanyaan nanti boleh WA saya ya. Nah, sekarang saya kasih tugas. Tugasnya ini kamu lanjutkan sampai iterasi kelima ya. Jadi nanti tentukan nilai V ya, jadi nanti tugasnya itu tentukan nilai dari V
V2, V4, V5, dan Q3 pada iterasi kelima. Dan ini aja, tugasnya ini aja. Dikumpul minggu depan sebelum kita kuis ya. Pak, boleh dulu pertanyaannya, Pak. Tentukan nilai dari ini. Ini kan saya tulis apa Desmond ini. V2, ini kan V2, V4, V5, ini kan yang load. Lalu Q3 untuk yang generator. Pada iterasi kelima, kamu bikin 5 iterasi aja. Nanti ini saya kasih slide-nya ya, saya kasih slide-nya ke kalian. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kuisnya berapa lama, Pak? Kuisnya 3 SKS berapa lama itu? 150 menit ya? Iya, 2,5 jam. Nanti kuisnya 2,5 jam, UASnya juga 2,5 jam aja. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya, kalau bisa nanti kertasnya jangan kertas binder ya untuk ininya ya, kertas kuis atau kertas UASnya. Kalau bisa A4 atau double folio lah, ya di scan yang rapi. Oke, nanti untuk bahan kuliah nanti itu ya yang slide tadi akan saya upload di ini ya di Teams ya. Jadi minggu depan sebelum jam 1 tugasnya itu udah di-upload ya. Setelah itu nanti kita kuis. Saya rasa itu untuk minggu ini. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya. Nah, saya rasa untuk minggu ini itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah kuliah ini boleh di WA saya ya. Apa yang jadi pertanyaannya. Kalau yang tadi masih bingung, atau nanti kamu bisa putar lagi hasil dari recording dari pertemuan ini, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, Modes? Aman, Pak. Aman, oke ya. Oke ya, jadi untuk hari ini mungkin itu dulu. Saya berharap ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya dari kuliah ini. Mungkin belum bisa keterima ya. Jadi waktu mengerjakan tugasnya nanti saya harap ada yang WA saya bertanya bagaimana penyelesaian dari tugas yang saya berikan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya. Untuk hari ini mungkin itu dulu. Pak, nggak absen ya, Pak ya? Oh ya, absen ya. Oke, benar-benar. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak, materi kuisnya sampai yang kemarin, yang di tugas ini, atau yang sampai di sini Pak? Hari ini aja. Hari ini aja Pak? Ya. Oh enggak yang kemarin ya? Iya, Sampai makasih hari Pak. ini aja. Rey ada Rey. Hadir, Pak. Julfadli. Hadir, Pak. Wisnu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mufti. Mita, ada ya Mita. Julham. Ya Pak, Zulham hadir Pak.
Oke, Ada, Pak. Dimas. Dimas ada? Nggak ada ya? Dimas? Berantas di Hadir, Pak. Sultan, Hadir, Pak. Fahri, Hadir, Pak. Fahri, Panca, Hadir, Pak. Dwi Novienti, Hadir, Pak. hadir. Kori, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Violan ada, Violan hadir, Pak. Recall ada, Hadir, Pak, Recall. Hanif, Hadir, Pak. Endika, Hadir, ada? Pak. Hadir. Abelardo, Hadir, Pak. Trivena, Hadir, Pak. Trivena, Anissa, Hadir, Pak. Mulia, Hadir, Pak. Kolidia, Pak Walidia sinyalnya jelek, Pak. oh jelek, oke. Julvia ada, Hadir, Pak. Margono, Hadir, Pak. Modes, Modis hadir, Pak. Nanda, ada ya? Nanda, Rifki, Pak, Nanda juga, Pak. Keluar masuk tadi Iya. katanya. iya, oke. Rifki ada, Hadir. Rifki hadir. Laili ada, Ada, Pak. Rido, Hadir, Pak. Fasyarani, Fasya juga sama, Pak. Katanya hujan. oke. Yusuf, Hadir, Pak. Arpi, Pak Harvey sinyalnya itu Pak, soalnya towernya kebakar katanya. oh ya, oke. Indra, Indra hadir. oke. Iya. Indra, oh iya, perempuan ya? Iya Pak. Iya, sip. Ihsan, Ihsan Kamil, hadir, Pak. Desmond, Ihsan hadir, Pak. Iya, Ihsan hadir. Lesson and knowledge continue, Pak. oke, sip. Rizky, Haris Prakoso, izin ya? Rizky Haris izin, Pak. Iya, udah. Hendrowanto, Hadir, Pak. Miftahul Khair. Ini nggak ada orangnya, tapi dia ada di sini. Nggak ada ya, Miftahul Khair ya? Saya bikin ke absen ini ya, tidak hadir. Samuel, Hadir, Pak. Hadir. Anggi, Hadir, Pak. Anggi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yuni, Hadir, Pak. oke. Femi, Hadir, Pak. Sri Maharani, Hadir, Pak. oke. Oke, untuk hari ini mungkin itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya WA ya. Tapi kalau japri, Pak, itu Mister. Iya, saya udah lihat. Kalau japri itu ada ini ya, ada etikanya. Kalau menjapri dosen itu ada etika ya. Jangan kayak dibikin kayak ini, kayak teman satu tongkrongannya ya. Karena ada beberapa kasus ya, teman itu nggak ada sopan santunnya ya. Saya harap gitu ya. Kalau ada kesusahan boleh di japri saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kami hadir, Pak. Saya putus, Pak. Oke, Ihsan Kamil hadir. Pak, Oke. suaranya putus-putus. Iya, kenapa? Maaf, Pak, tadi suaranya putus-putus, Pak. Yang mana putus-putus? Oke lah ya. Untuk hari ini itu dulu.
Nanti kalau ada yang ini di Japri aja cewek ya. Oke, selamat sore ya untuk kita semua. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.